Pemuda ini makan rumput laut yang unik. Dia menjadi miliarder dalam sekejap. Sepertinya, bisnisnya lancar. Padahal, dia berusaha lebih keras dari orang lain. Saat bermain game, dia juga menghasilkan uang. Dia berhenti sekolah dan memulai bisnis kacang panggang. Penghasilannya cukup menjanjikan. Namun, keluarganya terlilit hutang yang sangat besar. Dia mengandalkan keripik rumput laut untuk menyelesaikan krisis itu, hingga menjadi miliarder di usia muda, dan memiliki 2.500 karyawan. Produknya laku di berbagai negara. Namanya Top Itipat. Dia gemar bermain game bersama temannya yang juga pecandu game online. Ketika murid-murid fokus dengan kelas komputer, dia malah bermain game. Tapi permainan ini tidak sia-sia. Seseorang membeli item gamenya, dan langsung deal saat itu juga, tanpa ada tawar-menawar. Masih ada banyak item serupa di gamenya. Jadi, dia menjualnya untuk menghasilkan uang. Untuk menghargai kerja kerasnya, Top membeli sebuah mobil. Luar biasa, Top mengendarai mobilnya ke sekolah. Yang lebih mencengangkan, dia menempati parkir khusus kepala sekolah. Akibatnya, dia dimarahi oleh kepala sekolah. Setelah pulang ke rumah, kedua orang tuanya sudah menunggu. Mereka berpikir Top bermain judi. Lalu, Top menjelaskan bahwa dia mendapat uang dari game online. Tapi orang tuanya masih tak percaya. Mereka beranggapan itu hanya omong kosong, dan menasihati Top agar fokus belajar. Untuk menuruti orang tuanya, Top mengambil buku sekolahnya yang lama terlupakan. Tapi, kemudian dia main game lagi. Begitulah dia, hingga lulus sekolah. Dia juga tidak lolos masuk kampus negeri. Lalu, ibu membujuknya kuliah di kampus swasta. Tapi biaya kuliah yang mahal membuatnya ragu. Ekonomi keluarga juga sedang krisis belakangan ini. Melihat orang tuanya bertengkar, Top berkata tak butuh uang mereka, dan mampu membayar biaya kuliah sendiri. Tapi, karena terlalu boros, saldo tabungannya pun mulai habis. Saat Top ingin bermain game lagi, dan berniat menjual item game itu, ternyata akun gamenya sudah dihapus. Kenapa akun saya dihapus? Top lalu menatap DVD yang baru saja dibeli. Menurutnya, inilah cara cepat menghasilkan uang banyak. Dia kembali ke toko elektronik untuk membeli DVD lagi. Dia ingin menjadi distributor agar mendapat penghasilan. Tapi, sudah jatuh tertimpa tangga. Pedagang licik memberinya DVD bajakan. Semua DVD itu mudah rusak. Dia datang ke toko untuk minta ganti rugi. Tapi pedagang itu benar. Harga murah hanya untuk DVD bajakan. Bukannya meminta maaf, dia malah menamparkan Top. Bisnisnya tak berjalan mulus. Top sadar, hidup tak semudah yang dibayangkan. Saat pulang, dia mengambil jimat yang ada di rumah, lalu menjualnya untuk membayar uang kuliah. Meskipun sudah kuliah, dia tetap memikirkan bisnis. Dia tidak bisa duduk diam. Dia ingin berbisnis lagi. Jadi datanglah dia ke pameran makanan dan mencicipi kacang. Rasanya sangat enak, sama persis dengan yang dibelikan pacarnya dulu. Penjual berkata kelezatan kacang ini berasal dari mesinnya. Top langsung mempercayainya. Dia berencana membuka bisnis kacang. Ketika sampai di rumah, ayah menanyakan harga mesin itu. Top berkata harganya 500.000 baht. Sewa bulanannya 50.000 baht. Benar-benar mudah dan sembrono. Mesin kacang ini juga ada di pasar, seharga 30.000 baht. Sang ayah sangat kecewa dengannya. Tapi Top masih menganggap mesin ini berbeda. Setelah itu, dia mulai malas belajar. Pikirannya dipenuhi dengan bisnis kacang. Tapi, dia belum bisa menggoreng kacang dengan benar. Ya beginilah jadinya. Jadi, Top mulai mempelajarinya. Kakek ini mengajarinya untuk cara memilih kacang yang bagus. Top lalu mencatatnya. Selanjutnya, bibi ini mengajarkan trik lain. Agar kacang matang secara merata, dia memakai kerikil. Pada saat yang sama, Top juga mempelajari metode lainnya. Top akhirnya menemukan resep rahasia untuk membuat kacang coklat yang lezat. Dia mulai mendaftarkan merek dagang dan menamainya Kacang Bos Muda. Dia juga menyewa lapak di mall. Karena sibuk kuliah, dia meminta pamannya berjualan. Tak disangka, dagangannya sangat ramai. Paman memintanya untuk datang. Tapi saat itu dia sedang ujian. Dia akhirnya meninggalkan kampus dan bergegas membantu paman karena mendapat keuntungan banyak di hari itu. Top langsung mendapat ide baru, membuka cabang. Dia optimis akan dapat untung banyak dan akan segera menjadi jutawan. Dia membuka cabang di beberapa mall. Lalu, muncul masalah baru. Kacang gorengnya mencemari lingkungan dan menghitamkan atap mall. Pihak mall meminta Top memperbaikinya. Jika tidak, dia akan diusir. Top akhirnya terpaksa menuruti pihak mall. Dia mengecat atap mall itu malam hari. Saat itu, ibunya tiba-tiba memberitahu perusahaan keluarga bangkrut. Mereka harus pindah ke luar negeri. Tapi, karir Top baru saja dimulai. Dia tidak ingin pergi ke luar negeri. Ayah memintanya fokus kuliah dan tidak berbisnis dulu. Top akhirnya setuju. Setelah orang tuanya pergi, karena dia gagal membersihkan bekas asap, dia diusir dari mall. Sementara rumahnya juga disita oleh bank. Top yang malang. Hari ini dia berkencan dengan pacarnya sambil menikmati camilan di mobil.
Saat Top memakannya, rasa rumput laut itu cukup enak. Bahkan dia sampai menjilati jari-jarinya dan menikmatinya. Harapan Top kembali muncul. Keripik rumput laut. Dia menemui seorang pakar kuliner dan menceritakan pengalamannya selama ini. Pakar itu sangat tersentuh. Dia menyuruh Top menyimpannya di ruang hampa. Jika tidak, rumput laut itu akan memburuk. Setelah itu, dia menjual mesin pemanggang kacangnya untuk membeli rumput laut mentah. Dia mulai menggoreng rumput laut. Setelah dicicipi, rasanya tidak enak. Mungkin karena minyaknya terlalu panas, hingga semua rumput laut itu digoreng. Rasanya masih tidak enak. Sang paman menyerah. Tapi Top masih ingin mencobanya. Dia tak mau kehilangan kesempatan untuk sukses. Dia lalu menjual komputernya dan membeli rumput laut lagi. Hujan deras di malam itu membuat pamannya terjatuh. Top segera membawanya ke rumah sakit. Badai masalah ini tak menyurutkan tekadnya. Setelah pamannya mendapat perawatan, Top pulang ke rumah. Dia menggoreng rumput laut lagi hingga tangannya terkena minyak. Tapi dia masih belum mendapatkan rasa yang pas. Dia lalu mengambil bungkus terakhir. Jika tidak berhasil, dia akan menyerah karena sudah kehabisan modal. Tapi keajaiban pun terjadi. Kali ini rasa rumput lautnya pas di hati. Ternyata hal ini yang membuatnya gurih dan enak. Top akhirnya tahu resepnya. Setelah pamannya sembuh, mereka memulai bisnis lagi. Sungguh luar biasa. Keripik rumput laut mereka laris manis hari itu. Dia menemukan harapan. 1.000.000 baht per tahun bukanlah mimpi belaka. Dia lalu bertanya tentang hutang orang tuanya. Ketika keluarganya menjawab 40 juta, dia langsung tersentak. Setelah dikalkulasi, butuh waktu 10 tahun untuk melunasinya. Itu pun jika tidak ada kendala. Top tak tahu harus bagaimana lagi. Saat menemukan pil penenang milik orang tuanya, dia baru tahu bahwa orang tuanya sangat tertekan selama ini. Jadi mereka memutuskan untuk berhutang hingga 40 juta, meskipun menghasilkan 1 juta per tahun. Tapi dengan hutang sebesar itu, dia langsung putus asa. Top lalu melanjutkan kuliahnya. Tapi saat mendengar ucapan dosennya, apa bedanya orang tanpa mimpi dengan ikan asin? Top terus-menerus mendengarkan ucapan itu hingga tape recordernya mati. Top lalu membeli baterai untuk tape recordernya dan tanpa sengaja melihat label di plastik ini. Top punya ide baru. Dia berencana memasarkan rumput lautnya di supermarket, jadi bisa membuka pasar. Keuntungan akan meningkat drastis. Kemudian dia mendatangi kantor 711. Direktur mengatakan, kemasannya kurang menarik, jadi sulit untuk bersaing. Top tidak menyerah. Dia membuat kemasan baru yang lebih kece. Dia mendatangi kantor 711 lagi dengan kemasan yang lebih kecil. Setelah menunggu cukup lama, dia gagal bertemu direktur. Dia memberikan snack rumput lautnya pada seorang satpam. Tak lama kemudian, karyawan lain ikut mencicipi. Semua orang menyukainya. Kantor pusat memberitahu Top bahwa snack rumput lautnya diterima. Namun, sebelum dipasarkan akan ada uji kualitas terlebih dahulu. Jika memenuhi syarat, produknya baru bisa dipasarkan. Tapi, ada kendala baru. Dia belum punya basis produksi massal. Ingin pinjam modal dan bangun pabrik, tapi dia terlalu muda. Meski banyak pengalaman dan sangat berprestasi, tapi usia adalah syarat utama. Bersama pamannya, dia menyulap gudang rumahnya menjadi pabrik, siap dipakai setelah renovasi. Untuk renovasi, Top menjual mobilnya. Singkat cerita, pabriknya telah siap. Tim uji kualitas pun datang. Saat diperiksa, masih ada beberapa kekurangan pada bagian sanitasi dan keamanan. Mereka perlu mengkaji ulang untuk memutuskan hasil penilaian mereka. Top, selama hidupnya, telah melewati bermacam tantangan. Tidak ada kesulitan yang bisa menghentikan mimpinya. Dia akan berusaha memenuhi syarat. Keputusan akhir pun terbit, tapi kebetulan, printernya macet. Top menerima cetakan yang kurang jelas, agak buram, hingga akhirnya terbaca. Lulus. Dia mempertaruhkan semuanya untuk bisnis ini. Jika kali ini gagal, dia hanya bisa menyerah. Setelah produknya berhasil dipasarkan, dia menghubungi orang tuanya. Dia meminta mereka pulang. 2 tahun kemudian, rumput laut Tao Kai Noi mengguncang dunia. Semua hutang keluarganya lunas. 4 tahun kemudian, jumlah karyawannya mencapai 2.500. Snack rumput lautnya aris manis di 27 negara. Top menjadi miliarder sejati. Film ini diangkat dari kisah nyata pendiri snack rumput laut nomor 1 di Thailand. Menggambarkan tentang remaja yang kecanduan game menjadi miliarder. Seperti kata pepatah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jika Top menyerah saat gagal menggoreng rumput laut, maka dia tidak dapat memiliki pencapaian selanjutnya.